tadi kan bilang katanya beda nih kalau udah jadi ibu, pakaian beda, semua udah beda, keluar dari comfort zone juga. Seperti apa sih mungkin? Iya, sebenarnya pada saat aku sudah menjadi ibu, kayaknya semuanya berubah. Bukan harus berubah, tapi memang dengan sendirinya berubah gitu. Karena sebagai seorang ibu kan kita pengen menjadi contoh buat anak ya. Dan apalagi anak aku tuh laki-laki dan perempuan gitu, dimana kayak ya pasti kita itu sebagai orang tua kan pasti sebagai role model mereka gitu. Salah satunya pakaian, perkataan, sikap, semuanya kan itu akan dicontoh sama mereka semua. Jadinya ya kenapa kalau misalkan lihat kok Chelsea tuh jarang, ya bukan yang nggak mau, tapi kayak jarang banget ya pakaian yang terlalu terbuka banget atau gimana, karena aku ngerasa malu sama anak sekarang. Karena tuh yang bukan Glenn ya yang komplain, tapi kayak bisa Natsushi sama Dante, mami kok kayak begini sih gitu. Pernah Kak? Pernah. Oh, gimana tuh? Jadi kayak misalnya waktu di Bali kan aku pakai baju renang terus dia bilang, ih kamu mau dong itu ya kelihatan gitu. Jadi kayak Kesentil gitu ya? iya, terus aku bilang nggak apa-apa kalau misalkan berenang memang ada beberapa pakaian baju renang yang seperti ini, asalkan dipakainya di tempat yang benar gitu. Jadi dari situ tuh kayak ngerasa kayak oh my god, berarti anak-anakku tuh sangat memperhatikan ibunya dalam berpenampilan gitu. Jadi ya, maka dari itu juga di kolaborasi kali ini aku juga tidak membuat baju-baju yang terlalu terbuka. Kalau Chelsea dulu sama Chelsea sekarang gimana Kak yang paling signifikan selain penampilan tadi? Tapi sebenarnya Chelsea yang dulu juga sama sih. Aku memang nggak terlalu suka yang terlalu terbuka lah. Tapi bukan berarti nggak mau ya. Kan maksudnya pada tempatnya aja. Tapi memang aku sehari-hari ya seperti ini, simple, nggak terlalu yang neko-neko gimana gitu. Dan yang paling menonjol perbedaannya antara Chelsea yang dulu yang sekarang, ya mungkin sekarang prioritas waktunya. Karena kalau dulu prioritas waktu mungkin 70% buat karir. Kalau sekarang udah dibalik, 70%-nya buat family, buat keluarga, buat anak. 30% kalau anak-anak mengizinkan, suami mengizinkan, baru karir. Jadi udah perbedaan prioritasnya udah beda. Itu juga sebabnya nggak sih Kak jarang ikut syuting atau film atau? Betul, sekarang bukan udah jarang lagi, kayaknya memang lagi rehat untuk syuting sinetron dan film ya gitu. Jadi memang lebih banyak sekarang seperti ini, kolaborasi atau iklan. Aku masih ada beberapa jadi brand ambassador iklan susu dan segala macem gitu. Jadi kayak memang bener-bener, soalnya kalau syuting iklan kan cuma sehari 2 hari ya, tapi kalau misalkan sinetron, film itu kan memang harus komit banget gitu. Jadi memang ditanya kapan lagi nih comebacknya, tahu pengen nggak, pengen gitu. Jadi kayak ya prioritasnya loh masih belum apa ya, masih belum berubah. Kangen tapi ya. Memilih tawaran-tawaran juga nggak sih kan? Atau dipilih-pilih gitu tawaran-tawaran? Pasti banget. Dan sejak jadi ibu kayaknya kita jadi lebih selektif ya, memilih pekerjaan, memilih job gitu. Kayak kalau bisa dilihat, mungkin kalau bisa dibandingkan sama teman-teman yang lain, aku tuh memang lumayan paling picky untuk kolaborasi juga gitu. Karena itu semuanya yang aku pilih berdasarkan kayak ya pasti satu kualitas barangnya, yang kedua chemistry-nya ada nggak antara aku dengan brand gitu. Jadi memang lumayan ya, Chelsea Olivia introvert ya, jadi memang harus pendekatannya tuh harus lebih jauh lagi gitu. Dan kalau misalnya buat sinetron memang sampai saat ini belum ada waktu. Tapi tawaran banyak nggak sih Kak untuk balik ke layar? Tolak ini saya tuh sampai malu kadang-kadang sama orang-orang kayak ya suka nawarin sinetron atau film gitu. Jadi kayak sampai kayak enak hati gitu, karena memang bener-bener nggak ada waktunya. Karena sekarang apalagi anakku Nastusha, dia kan udah lebih suka main baseball gitu. Dan udah banyak banget pertandingan-pertandingan di mana kita sebagai orang tuanya juga harus menjadi supporter utamanya dia. Karena latihannya juga keras, pertandingannya juga lumayan berat gitu. Jadi memang harus ada waktu yang dikorbankan gitu. Jadi ya memang sekarang mungkin udah beda lah cara kita melihat prioritasnya udah beda banget ya. Tapi kangen deh Kak? Kangen banget, apalagi sebenarnya ada sinetron aku tuh yang lagi ditayangin ulang sekarang. Dia kan lagi ada ditayangin ulang. Jadi kalau misalkan di jalan-jalan suka dipanggil tuh karakternya, hai Atika gitu. Jadi kayak aduh sangat ya gitu. Atau kayak misalnya di Instagram, di sosmed gitu suka di tag adegan sinetronnya gitu kan. Jadi kayak aduh kangen banget ya gitu. Itu sinetron kayaknya udah 13 tahun yang lalu mungkin, atau
15 tahun yang lalu gitu. Jadi kayak bener-bener kangen banget sebenarnya. Cuman ya itu kalau misalnya dilihat lagi jam kerjanya, aku nyerah, ya udah bisa. Tapi ada tanggapan sendiri nggak sih dari Glenn terkait kata si menunda atau tidak menerima pekerjaan Bella? Atau sama Kak Glenn juga Sama Glenn juga tawarannya ada, tapi dianya juga nggak mau. Jadi kita sama sebenarnya. Paling kita pikir kayak ya udahlah, kalau memang nanti diizinkan untuk comeback lagi, mungkin nanti kalau anak-anaknya udah sekolah. Karena kalau sekarang tuh masih golden time-nya anak-anak kan, jadi dimana aku sebagai orang tuanya, Glenn sebagai dedinya tuh kayak nggak mau kehilangan momen. nggak mau kehilangan momen dan nggak mau meninggalkan mereka gitu. Jadinya itu yang membuat kita jadi kayak aduh ceritanya bagus, kayak kadang-kadang suka dikirimin sinopsisnya gitu kan ya, terus ceritanya bagus tapi aduh nggak bisa deh, nggak mungkin gitu. Jadi ya seperti itu tantangannya udah menjadi orang tua. Gimana perkembangan anak juga luar biasa. Natasha juga atlet ya sekarang, atau gimana sih? Iya, anakku sekarang udah satu atlet. Terus iya, kalau Nasusha sekarang kan udah mau 9 tahun. Ya sekarang dia udah main baseball terus, lagi suka-sukanya. Ya kita sebagai orang tua support lah. Nggak tahu sampai kapan dia suka baseball, ya selama dia suka, selama dia happy jalanin di situ, ya aku akan support. Tertariknya gimana sih Kak sampai suka baseball? Ini kan luar biasa banget ya, jarang gitu ya. Nasusha tuh dipilih dari sekolahan, jadi dipilih dan dia itu sekarang jadi satu-satunya perempuan di klubnya dia gitu. Dan juga ya memang mungkin karena anaknya dari kecil tuh memang aktif banget ya, walaupun badannya kecil, tapi memang dia punya tenaga tuh bener-bener luar biasa. Maksudnya dia punya, ya pokoknya aku pikir semua anak kayak begitu gitu, tapi ternyata memang Nasusha tuh udah punya bakat dari kecil. Jadi kayak dia ditaruh di olahraga manapun itu cepat banget belajarnya dari kecil. Jadi sebelum 2 tahun Nasusha tuh udah pinter berenang, terus dia juga gimnastik juga jago, sekarang ya baseball. Jadi kayaknya memang ya hobinya dia dan talentanya di situ. Jiwanya atlet, bahkan jadi atlet apa gimana nih Kak? Kalau sekarang ditanya mau jadi apa, kalau dulu kan mau jadi dokter ya, sekarang maunya jadi dokter kecantikan sama atlet. Berarti nggak mengarah ke acting kali ya Kak? Kalau acting dia kayaknya nggak terlalu suka. Kalau sekarang ya yang aku lihat suka kayak di foto-foto kayak gini, tapi kayak ada masanya dia juga kalau lagi ngamut. Tapi kalau misalkan untuk olahraga dia suka banget. Dan kalau ditanya capek nggak? Enggak. Kan Kak Chelsea juga selalu mendampingi ya, support banget di setiap Selalu. kali pertandingan. Kenapa tuh Kak? Iya, karena menurut aku penting banget dengan hadirnya kita itu menjadi support terutamanya dia gitu. Jadi pada saat kita ada di lapangan itu menjadi kekuatannya Nasusha juga gitu. Karena memang ternyata aku kan gak pernah jadi atlet ya, aku juga kan bukan orang yang suka olahraga gimana banget gitu. Jadi ini tuh adalah dunia baru banget buat aku dan Glenn gitu. Jadi pada saat kita di lapangan ternyata banyak sekali energi positif yang harus kita curahkan untuk anak kita. Apalagi dia kan masih kecil, pasti kita aja orang dewasa nervous, apalagi mereka gitu kan. Jadi kita juga harus memberikan energi positif itu buat mereka. Kalau mau jadi atlet dibolehin Kak? Sejujurnya aku itu tidak memaksa. Jadi kalau memang anaknya suka, monggo. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, karena aku ngerti jadi atlet itu susah. Jadi atlet itu tuh harus banyak waktu yang dikorbankan. Jadi atlet itu tidak mudah, harus kuat. Apalagi di dalam satu klub dia satu-satunya wanita sendiri, perempuan sendiri. Jadi ya kalau misalkan ditanya nih, dia mau diseriusin, ya kalau memang selagi anaknya mau serius, anaknya suka, ya nggak apa-apa. Kita akan support. Tapi kalau misalnya dia udah bilang kayak mami aku capek, udah bosen apa, ya aku nggak akan maksa. Berarti prestasi sekarang udah sampai mana sih Kak? Udah Kemarin itu dia habis tanding kan, pertandingan poni itu kejuaraan se-Indonesia. Jadi antar klub, jadi kayak Jakarta lawan Surabaya, lawan Bandung. Nah kalau menang tuh berangkat ke US. Ya. Klubnya Nasusha itu runner up 2, jadi juara kedua se-Indonesia. Dan cukup oke banget gitu. Maksudnya Nasusha itu kan baru 4 bulan di baseball gitu, tapi memang aku melihat anak ini progresnya tuh cepat banget ya. Sedangkan teman-temannya tuh udah dari kelas 1 SD, dia kan kelas 3 sekarang,
udah dari kelas 1, ada yang dari TK. Nasusha tuh baru masuk 4 bulanan gitu. Tapi memang dia progresnya udah cukup terlihat lah. Sempet cedera nggak? Dia kan juga kan di luar ya. Nah, untungnya tidak. Itu yang paling aku dan Glenn takutkan itu adalah cedera. Karena baseball itu olahraga yang lumayan risky gitu ya, karena bolanya cukup keras dan juga pakai pukulan gitu. Jadi kayak waktu di pertandingan ada satu lawannya Nasusha kena mulut, giginya tuh copot. Terus satunya lagi kena pukul bola juga, kena ke dada. Itu yang kita takutkan. Maksudnya kan ini yang cewek ya, takut banget. Untungnya sih so far sejauh ini sih aman. Dan mudah-mudahan sampai seterusnya juga selamat. Nah untuk di baseball sendiri ada posisinya nggak sih Natusha? Kalau untuk sekarang dia kan masih U8 ya. U8 itu kan under 8 tahun. Itu nggak ada posisinya, semuanya itu sama. Jadi semuanya ya giliran ada giliran pukul, ada giliran jam juga. Tapi untuk Dante gimana? Nah, kalau untuk Dante karena dia kan masih 4 tahun ya, masih kecil. So far anak ini juga kekuatannya ya sama dengan kakaknya gitu. Dan Sabtu ini dia juga akan mau trial baseball. Akan suka juga dengan seperti kakaknya, aku nggak tahu. Karena kan setiap anak pasti beda-beda. Jadi ikutan kakaknya gitu pengen? Iya, dia pengen trial gitu. Tapi so far sejauh ini dia suka banget sama golf. Dan memang anak-anak aku ini kayaknya memang sporty sekali ya. Tidak seperti ibunya yang jompo ini ya, yang sukanya lele-lele gitu. Jadi kayak, iya memang mereka tuh suka banget sama olahraga. Diajarin berenangnya cepet, gimnasnya cepet, diajarin golf kalau aku mah nggak bisa, tapi anak-anak cepat banget belajarnya. Kak Chelsea sendiri kan ini bertambahnya usia tapi malah makin muda, ini gimana Kak? Aduh, terima kasih ya. Kamu mau makan apa abis ini? Tapi kayak menolak tua gitu loh Kak. Aduh, terima kasih ya. Mau buka puasa apa abis ini? Gimana Kak? Misalnya sadar gak sih itu bisa banyak yang komen kayak gitu, kayak enggak? Aduh, puji Tuhan. Kalau sadar atau enggak sih sebenarnya ya nggak tahu ya, maksudnya ya sebagai wanita pastinya merawat tubuh itu pasti, itu harus, itu nggak boleh. Rajin olahraga, makan makanan yang sehat, hidup yang sehat, mungkin itu yang berpengaruh gitu. Karena mungkin aku udah nggak begadang kayak dulu kan begadang, terus udah gitu aku juga sekarang rajin olahraga, seminggu aku pilates sama nge-gym sama angkat beban juga. Karena kan ya semakin tua semakin butuh otot ya, supaya nanti tuanya nggak nyusahin orang, nggak nyusahin anak gitu. Terus merawat diri pasti gitu, maksudnya pakai skincare, udah sih gitu aja sih. Minum air putih, makan makanan yang sehat, itu pastilah, harus lah. Ada yang alami nggak? Mungkin apa ramuan atau jamu atau apa sih biasanya? Buat herbal. Jangan gibah kayaknya. Obat-obatan enggak. Tapi yang pastinya ya hidup sehat lah. Kayaknya hidup sehat itu yang paling penting. Karena kalau misalkan aku ngerasa banget kalau misalkan kita minum air putih yang banyak, aku itu kan kulitnya lumayan kering ya. Kalau misalkan minum air putihnya banyak, pasti lebih moist gitu kulitnya. Dan pastinya tidurnya juga harus cukup, semuanya makanya semuanya tuh berpengaruh besar dalam kecantikan kulit. Ada pantangan nggak bisa Kak Chelsea itu udah nggak makan nasi mungkin atau nggak makan apa gitu nggak? Enggak sih, aku makan semuanya, benar-benar makan semuanya. Tapi diusahakan karena aku tuh nggak suka sayur, setiap hari diusahakan aku makan sayur, makan buah. Jadi ya balance loh. Ada nggak yang bilang kayak Kak Chelsea ini nggak tua-tua atau ya dijangkain mungkin Natusha sama Dante tuh adeknya, ada nggak sih? Ya ada sih. Ya seneng, pastinya ya seneng ya dikatain kayak cicinya, gitu kayak kakaknya gitu. Cuman ya tahu diri juga lah ya, udah emak-emak sekarang.